Sebenarnya kan mampu saja nih kita tidur nih sejam tiba-tiba bangun hafal Quran. Bisa nggak Allah bikin kayak gitu? Ya bisa aja. Bisa. Iya. Kita bangun tidur tiba-tiba lancar baca Al-Quran dengan nadanya Syamsi Rosyid gitu. Masya Allah. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Namun kenapa kita tidak ditakdirkan seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kita Takon Talaki Online. Nah, hari ini kita juga akan membahas satu huruf yang cukup istimewa, yang sama-sama keadaannya seperti huruf lam, yaitu kadang tebal, terkadang tipis, yaitu huruf ro. Yaitu huruf ro. Jadi huruf ro ini huruf yang cukup istimewa, sahabat bahasa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia kadang tebal, kadang tipis, kadang boleh tebal, kadang boleh tipis. Banyak sekali ya, Ustaz. Jadi kalau huruf lam kemarin kan ada hanya tebal dan tipis. Iya. Nah, kalau huruf ro itu tebal, tipis, tebal tipis. Bagaimana itu? Jadi ada kondisi yang tebal terus, huruf lam. Ada kondisi tipis terus di huruf lam. Ada kondisi yang ini terserah pilihan, boleh lam, boleh tebal, boleh tipis di huruf ro tersebut. Ada 4 kondisi berarti. Betul, iya. Nah, di hari ini kita akan membahas huruf ro yang selalu tebal. Jadi huruf ro tafkhim namanya. Huruf ro tafkhim. Iya, huruf ro yang selalu dibaca tebal. Nah, ternyata ada 8 kondisi huruf ro yang harus selalu dibaca tebal. Oke. Iya, cukup banyak. Makanya huruf ro ini cukup istimewa, Mas. Sampai kemudian Imam Ibnul Jazari itu sampai bikin bab tersendiri dalam muqaddimah Jazariyah. Namanya Babur Ro'at. Babur Ro'at itu bab huruf ro begitu. Kondisi-kondisi huruf ro. Nah, sampai beliau membuat pembahasan itu tersendiri, ini menunjukkan butuh perhatian khusus. Di dalam kitab tajwid, dalam matan Jazariyah atau di kitab-kitab tajwid yang lain, itu nggak ada kemudian bab ba misalnya gitu. Bab misalkan huruf apalagi jim gitu. Tidak ya. Ro ada. Hanya ro aja nih, Ustaz ya. Ada sih huruf lam ada. Ada ta juga ada. Cuman menunjukkan huruf ro adalah huruf yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus begitu. Karena kondisi-kondisi yang tadi, tebal tipis tadi. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas tentang huruf ro yang selalu dibaca dalam kondisi tebal atau tafkhim. Kondisi yang pertama yaitu huruf ro ketika berharokat fathah. Huruf ro ketika berharokat fathah, ro begitu. Nah, huruf ro fathah ini dibaca tebal. Jadi kita bacanya ar-Rahman, bukan ar-Roh begitu. Bukan tipis ar-Rahman, tapi tebal ar-Rahman. Kayak agak apa ya, Ustaz ya? Nafasnya kayak agak tertahan gitu. Sebenarnya lebih ke ini, karena pangkal lidahnya itu terangkat. Jadi suara itu seolah-olah terkumpul di langit-langit begitu. Ro kan gitu. Naik kan? Ro. Bukan ro. Kalau itu kan kebacanya tipis di bawah. Ro harusnya tebal. Ro. Ramadan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, bukan Ar-Ro. Suara yang terdengar juga beda ya, Ustaz? Berbeda. Memang dia kondisinya kondisi tebal, berbeda. Dan itu kondisi yang pertama, ro berharokat fathah. Kemudian kondisi yang kedua, huruf ro dia harus selalu dibaca tebal, yaitu ketika huruf ro dia sukun namun sebelumnya fathah. Jadi ada huruf ro yang sukun, kemudian sebelumnya ada fathah. Misalkan dalam lafaz wa arsala. Nah, kita tidak membacanya dengan wa arsala, bukan, tapi tebal. Wa arsala. Bentuk apa namanya, Ustaz? Bentuk mulutnya juga berbeda ya, Ustaz? Lebih naik. Jadi lebih seperti kayak gini. Gitu. Pokoknya intinya suaranya terkumpul di langit-langit ya, karena pangkal lidahnya terangkat. Meskipun tidak usah juga terlalu memonyongkan bibir ya. Misalkan maru. Nggak perlu. Termasuk tadi misalkan dalam lafaz Ar-Rahman itu banyak orang baca gini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak monyong-monyong. Tidak perlu. Jadi ya biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak perlu hiu. Nggak ada wawunya itu. Begitu.
perlu penyesuaian lagi nih. Betul. Ini kan memang ini kan latihan ya. Iya, iya. Kemudian yang berikutnya itu kan tadi kondisi kedua, yaitu apa? Ro-nya sukun, sebelumnya fathah. Kondisi yang ketiga, huruf ro selalu dibaca dengan tebal, yaitu ketika ada huruf ro yang sukun karena berada paling belakang, berarti sukunnya karena wakof. Oh. Ya, jadi ro paling belakang, berarti kan dia disukunkan karena berhenti kan? Iya, iya. Aslinya berharokat, biasanya berharokat, namun menjadi sukun karena berhenti di situ. Oh. Paham ya? Iya, iya. Ya, Karena itu, dia berhenti ya. ya, tapi itu kondisi pertama. Kemudian sebelum huruf ro tersebut itu ada huruf yang bertanda sukun. Huruf ro terakhir sebelumnya sukun, ya, sebelumnya sukun. Namun selain huruf ya. Oh, saya tadi sudah membayangkan khair gitu. Nah, salah itu. Bukan, Itu ya, bukan. ya, okay. Bukan. Jadi ro-nya sukun karena waqaf, sebelumnya ada huruf yang sukun namun selain huruf ya. Oke. Sebelumnya lagi ada harokat fathah. Oh. Satu kondisi tapi ada tiga Variabel. Tiga rangkaian. Iya, gitu tiga ya. rangkaian. Jadi ro-nya sukun karena waqaf, sebelumnya ada huruf yang sukun selain ya. Iya. Sebelumnya lagi harokat fathah. Iya, iya, iya. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa sambil bayangkan. Bayangkan gitu. ya. Nah, contohnya apa? Misalkan wal asr. Oh. Iya kan ya? Iya. Karena itu ada ro, aslinya kan wal asri. Iya, iya. Namun karena kita berhenti di situ, ro-nya jadi sukun. Nah, sebelum ro ada huruf sod yang sukun, as, ya kan? Iya, iya. Kemudian ada ain berharokat fathah. Oh. Ya kan? Iya, iya, iya. Sehingga di situ kita bacanya ro-nya tebal. Wal asr. Wal asr. Bukan wal asr. Wal asr. Meskipun di ayat ini biasanya orang-orang cepat sih wal asri innal insana lafi gitu. Dulu zaman kita SD. Kebanyakan disambung ya. Disambung. Kita sebelum pulang kan bacanya ini di SD ya. Nah, ro-nya ini tebal, kondisi seperti itu. Jadi intinya tadi ya, ro-nya sukun karena waqaf. Karena waqaf. Sebelumnya huruf sukun, selain ya, ya. Sebelumnya fathah. Iya, iya, iya. Itu kondisi keberapa tadi? Ketiga ya. Tiga. Baik, sekarang kondisi keempat. Yaitu huruf ro berharokat dhammah. Ini mudah sekali. Oh. Ro dhammah jelas. Rusul. Kemudian apa lagi? Yubsiruna. Yubsirun, run, bukan run, bukan rusul, tapi rusul. Yubsiruna, kemudian ruziqu, ruziqu, bukan ruziqu, bukan tipis. Ya, ini tapi huruf ro-nya ya, Ustaz, ya, yang ada domahnya ya, Ustaz. Ro-nya domah. Ru, pokoknya tanda apa namanya dibaca ru begitu, kan domah kan. Kondisi keberapa ini? Keempat. 4. Jangan lupa nih, 4 jangan ditinggal, jangan hilang nih. Ini sambil diulangi, Zed. Diulangi, jadi ro-nya berfathah, kemudian apa tadi? Ada ro-nya sukun, sebelumnya ada fathah. Betul. Kemudian ro-nya itu waqaf atau di akhir. Kemudian sebelumnya ada tanda sukun, tapi selain huruf ya, yang huruf sebelumnya juga bertanda fathah. Betul. Kemudian yang keempat ro-nya dhammah. Ya. Insyaallah. Apa namanya untuk yang poin 5 sampai ke 8 kita mungkin pertemuan berikutnya ya. Insyaallah. Jadi kalau ramai part 2 begitu. Baik, begitu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pembahasan kita di siang hari ini yaitu huruf ro dalam kondisi tebal, selalu dibaca tebal. Aslinya ada 8, kita baru dapat 4. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang. Selanjutnya kita langsung ke talqi saja, Mas ya. Siap, Ustaz. Sudah ada yang masuk ya? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Masya Allah. Ini, sudah ada beberapa yang masuk ini, Ustaz. Semoga nanti bisa terputarkan semua. Amin, amin, amin. Baik, jazakallah khairan, Ustaz Abdul Rifi tadi sudah menjelaskan ya teman-teman sekalian terkait dengan cara membaca huruf ro dengan tebal gitu ya. Yeah. Huruf ro dengan tebal ada 8 kondisi, tapi kita baru bahas 4 sambil kita hari ini kita lanjutkan di sesi kita dengarkan bacaan Al-Quran dari saudara-saudara kita untuk surah Al-Anfal ayat 1 sampai 8. Langsung kita mulai, Ustaz ya.
Ini silakan. yang pertama datang dari saudara kita di Jepara ini Ustadz. Ada Umu Alfiana Ustadz. Baik, Umu Alfiana. Umu Alfiana kita langsung dengarkan. Monggo Mas Di. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ya, stop dulu. Ya, Ummu Alfiana di Jepara ya. Iya, Ibu perhatikan di ayat ketiga dan ayat keempat ya, di huruf za ya, di wa mimma razaqnahum. Nah, kurang sempurna, jadi tadi seperti roja qona begitu. Jadi roza. Begitu juga di ayat keempat, warizqun karim. Nah, huruf zai sukun ini Mas Arif, ya. Ini sering terjadi beberapa kesalahan di huruf zai sukun. Di antara kesalahan yang sering terjadi adalah huruf zai sukun itu terbaca sin. Ya, harusnya kan rizqun terbaca rizqun. Banyak yang seperti itu. Jadi makanya di Indonesia kan kata rizki jadi rizki kan. Oh, iya kan? Yes, ya karena memang begitu, huruf zai itu sering terbaca dengan huruf sin. Jadi misalkan kayak ini, wa maghfiratun wa rizqun, terbaca wa maghfiratun wa rizqun, begitu. Oh. Zaid jadi sin. Ya. Karena memang huruf zai sama sin itu satu makhraj, satu sifat, sama. Nah, yang paling parah huruf zai sukun terbaca seperti jim. Ya, misalkan di lafadz ini ya, rizqun jadi rizqun. Atau ketika dia berharokat, idza zulzilatil, dia baca idza zulzilatil, begitu. Jadi jim. Ini nyata ada seperti ini. Belum lama ini saya menyimak baca seperti itu. Makanya di Indonesia kata rizki selain jadi rizki juga jadi rezeki. Iya kan ya? Iya karena begitu. Zainya dia sering terbaca dengan sin atau jim. Nah, untuk Mu'alfiana tadi di ayat yang keempat ini juga hampir-hampir nyangkut ke huruf jim. Ya, karena apa namanya, sifat apa ya, kalau kita bahasakan tuh kayak getarannya ya, riz. Kan kayak getaran ya. Iya. Nah, itu kurang. Sehingga seperti riz. Makanya rizqun karim. Intinya kurang sempurna saja di huruf zainya. Tapi kalau sudah betulnya sudah betul, cuman kita apa namanya berbicara tentang lebih sempurnanya ya. Dimaksimalkannya. Iya, maksimalkan. Baik, lanjut. Akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syawkati takunu lakum. Ya, stop. Nah, di sini Ummu Alfiana perhatikan di ghayra ya. Tadi terbaca seperti kurang sempurna ya sukunnya. Jadi seperti ghayra. Ya, harusnya kan ghay, i. Anna ghayra dhati syawkati, bukan anna ghayra. Nah, tadi kan seperti e. Iya. Ya, harusnya sempurnakan ghayra. Bagaimana menyempurnakan? Cara menyempurnakan seperti ini tuh rahang bawah ditarik ke bawah. Ghay, nah, turun. Ghay. Oh. Itu memang caranya begitu. Kalau misalkan
kita tidak, namun sudah bisa sempurna, kita tidak menyempurnakan, kita tidak menurunkan rahang bawah, namun sudah bisa i, itu sudah bagus. Bagi yang belum bisa, caranya begitu. Ghayro, bukan ghayro. Ghayro. Ya, memang kita olahraga lisan bibir itu perlu ya, untuk kemudian membacanya lebih ringan. Ya. Ini berarti bisa jadi tips juga nih buat teman-teman juga nih Ustaz ya. Iya. Untuk membiasakan itu berarti rahangnya dikebawahkan ini ya Ustaz. Jadi kalau kita mau bahas lebih detail lagi, kalau mau fathahnya sempurna itu buka. Namanya juga fathah, buka kan? Iya. A, bukan tapi A biasa. Meskipun A-nya juga nggak usah terlalu lebar. Sebagian ada tuh. Dulu saya pas zaman masih kecil ya. Iya. Pokoknya dikatakan A-nya itu sempurna tuh kalau dimasukin 4 jari cukup. Oh, Masya Allah. Terus saya begitu. A'udzubillah gitu. Jadi masuk gitu. Latihannya begitu. Ya husnudzonnya itu untuk membiasakan saja. Gitu. Nanti ketika udah lepas ya udah bisa sempurna begitu. Itu begitu. Kemudian intinya buka aja yang proporsional, nggak usah terlalu yang sampai ini. Cuma jangan yang nanggung juga. Kalau nanggung jadinya a'udzubillah, karena nggak sempurna. Ya proporsional A biasa A. Kemudian yang berikutnya kalau mau menyempurnakan kasroh tadi rahang bawah diturunkan. I, bi begitu. Ghairo, bi, bismillahi turun. Ar-Rahmani turun lagi. Begitu. Nah, kalau untuk menyempurnakan dhammah maka memonyongkan kedua bibir. A'u monyong. Jangan antak. Nanti nggak sempurna. Bahkan kadang monyong itu pun kalau tidak sempurna bisa jadi hurufnya jadi O. Ya kan? A'udzu kan O itu. Kenapa nggak sekalian a'udzu? Jadi a'udzu. Ya, karena nggak sempurna. Nah, 3 tips ya. Fathah buka, kasroh rahang bawah turun, dhammah monyongkan kedua bibir. Tidak perlu sungkan-sungkan ya Ustaz. Masih malu-malu gitu ya. Iya, begitu. Itu memang sampai ada buku tersendiri itu, Mas, untuk mengasah kefasihan seseorang. Itu ada kitab namanya Riyadhatul Lisan. Olahraganya lidah. Iya, itu Riyadhatul Lisan itu untuk itu, biar melatih kefasihan pengucapan huruf hijaiyah. Itu bisa dibantu dengan vokal huruf Ustaz? Huruf A, I, U, E, O itu bisa nggak Ustaz? Atau memang kita harus masuk ke huruf hijaiyahnya? Bisa sebenarnya. Cuman kalau di dalam Al-Quran kan nggak ada yang O banget ya. O, kan ada yang lebih buka O. Misalkan at-tariqo kan bukan at-to. Sehingga yang O itu tidak tidak ada contohnya dalam huruf hijaiyah yang O, nggak ada. Lebih terbuka sedikit O begitu. A, I, U, E hanya ada satu, majreha. Ya kan ya? A jelas ada banyak, I banyak, U banyak. E ada majreha. Kecuali kita baca riwayat-riwayat yang lain. Itu banyak yang E nanti. Nah, untuk yang O ini yang nggak ada. Ya, itu untuk melatih bisa seperti itu. Cuman memang kalau mau yang lebih langsung praktek ya langsung aja baca Al-Quran, kita koreksi. Begitu. Dibetulkan pelan-pelan dari huruf hijaiyah. Ya, langsung hijaiyah. Begitu. Lanjut. Takunu lakum wa yuridullahu ay yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Ya, stop. Ya, di sini Alfiana perhatikan di huruf ain ya, wa yaqta'a. Ya, tadi ainnya kurang sempurna jadi masih seperti hamzah. Seperti wa yaqta'a. Harusnya kan ain, wa yaqta'a. Ya, ini lebih sempurnakan lagi untuk huruf ainnya. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Shadaqallahul azim. Ya, Ummu Alfiana di Jepara ya, menjadi peserta pertama kita di kesempatan siang hari ini. Koreksinya tadi di huruf zai, Ibu ya, kurang sempurna. Ghaira, ya-nya yang masih kurang sempurna juga seperti E ya, dan juga tadi terakhir di huruf ain di wa yaqta'a yang terbaca huruf hamzah. Ya, masyaallah, barakallahu fik. Wa jazakillahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan keistiqomahan untuk belajar Al-Qur'an.
Baik, jazakumullah khairan untuk Ummu Alfiana ya di Jepara sudah mengirimkan voice note-nya. Semoga menjadi penambah semangat Ustaz ya untuk terus membaca Al-Qur'an begitu ya. Baik, di surat ini saya jadi kepikiran Ustaz. Ternyata banyak yang tadi disampaikan Ustaz ya terkait dengan ro bertanda fathah yang dibaca tebal. Itu ternyata banyak contohnya Ustaz ya. Baik, itu selalu di setiap ini Ustaz, di setiap ro yang berfathah dibaca tebal. Iya. Semuanya ya. Semuanya. Wah, ini saya jadi keinget pesan Ustaz di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan konsistensi gitu. Betul, konsistensi. Dan memang itu. Berarti ketika ro-nya di yang ayat sebelumnya itu ditebalkan, berarti terus sampai ke bawah begitu. Ya itu kan kunci agar kita tidak sering terjatuh dalam kesalahan kan dua waktu itu ya. Iya. Konsistensi dan satu lagi konsentrasi. Nah itu memang harus selalu diperhatikan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan. Siap, baik. Syukran Ustaz. Lanjut Ustaz, kita lanjutkan. Ada Bu Sri Arjiem dari Karangjati Ustaz. Masya Allah. Silahkan. Monggo Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diulang dari ta'awudnya Mas, dari a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, stop dulu. Ada yang salah nggak Mas Arif? Di a'udzunya ya. Nah, kenapa? Betul itu di situ. A'udzu. Dunya betul. Kayak da ya Ustaz? Betul, Masya Allah. Mas Arif udah mulai jeli ya sekarang ya. Baik, Ibu Sri Arjiem ya, ada di situ. Jadi a'udzu itu pakai dzal. A'udzu, jangan sampai terbaca a'udzu. Jadi kan terbaca a'udzu beliau ya, baca begitu. Kenapa demikian? Ya karena salah meletakkan ujung lidah, Mas Arif. Jadi ujung lidah dzal itu kan ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Sini. Begitu. Kemudian tadi beliau meletakkannya di belakang gigi. Sehingga jadi a'udzu. Antara huruf dal, gara-gara salah meletakkan ini jadi huruf dal. Kan selisihnya berapa milimeter ya kan ya. Kecil banget ya. Namun ternyata bisa berubah huruf. Dan maknanya berubah, Mas Arif. Ya. Jadi kalau a'udzu itu artinya aku berlindung. Tapi kalau a'udzu, aku arbali. Aku mau pulang atau aku mau kembali. Langsung ini ya, sangat berbeda ya? Ya? Sangat berbeda begitu. Makanya istilahnya peletakan, bukan peletakan ya, pemosisian lidah, nah itu sangat berpengaruh di dalam bacaan. Bahkan sampai seperti ini juga tadi sudah sangat berpengaruh di makna ya. Makanya hati-hati. Makanya saya suruh ngulangin ini tadi karena penting untuk diperhatikan. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, stop. Nah, di sini kenapa saya berhentikan? Tidak ada yang salah, namun saya akan mengomentari di huruf dalnya. Idza, jadi di awal ya, alladzina idza dzukirallah. Nah, di sini beliau membaca dengan sangat bagus sekali. Sudah sangat tepat. Namun kenapa tadi dia a'udzu salah? Berarti apa tadi masalahnya, Mas? Di konsentrasi dan konsistensi. Nah, di situ berarti. Berarti di sini Ibu kurang konsentrasi sehingga mengakibatkan tidak konsisten. Ya kan sudah bisa tuh ternyata kan. Bukan karena belum bisa kemudian salah. Sudah bisa
karena belum tidak konsentrasi dan tidak konsisten saja jadi salah. Nah, lanjut. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, stop di sini. Nah, Ibu Sri Arjim, perhatikan di rozaqona ya, di huruf zainya terbaca ya tadi. Wa mimma razaqnahum, bukan wa mimma rayaqna. Ya, kan begitu ya, jelas tadi belum baca dengan ya. Razaqo, jangan rayaqna. Nah, itu kesalahan juga di pemosisian lidah. Ya, sehingga salah. Kalau dibaca yaqna itu kan berarti kan tengah lidahnya terangkat. Iya. Harusnya tidak begitu. Za itu tengah lidah nggak usah terangkat. Ya, mana konsentrasinya? Konsentrasinya adalah di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bawah atau belakang gigi seri bawah di sini. Nah. Kemudian atasnya ada getaran. Nah, kalau yang terlalu ke belakang yang neko, yang naik nanti jadi ya. Oh, ya. Za. Ya. Ya kan? Za. Bisa dirasakan ya? Iya, Ustaz. Itu karena salah pemosisian lidah gitu. Sehingga yang keluar huruf lain begitu. Nah, terus ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ya, stop. Nah, ini persis dengan yang kita singgung di awal tadi, huruf zai terbaca sin, rizqun. Iya. Ya. Nyata ya, ada kan ya? Yes, memang banyak terjadi kesalahan seperti itu. Ya, rizqun terbaca rizqun, jadi sin. Ya memang gimana ya, huruf z itu kan jarang ya dalam kosakata harian kita apa yang ada z. Ada z apa? Jarang banget kan? Jarang, Ustaz. Yang sukun loh ya. Kalau yang tidak sukun kan ada zebra cross atau apa lagi? Zakat. Zakat aja kita bacanya yakat kan? Iya. Itu dalam bahasa Arab juga itu, terserapan dari bahasa Arab. Ya kan? Memang dalam kosakata kita nggak ada itu biasanya butuh effort yang lebih. Kalau ini tipsnya ya kembali ke konsentrasi tadi ya, Ustaz. Pertama latihan dulu ya, latihan, kemudian belajar, cara pengucapannya sudah selesai, sudah betul. Nah, tinggal konsentrasi dan konsistensi. Udah bisa nih, konsisten dong, jangan sampai salah begitu. Nah, intinya itu tadi konsentrasi, kemudian konsistensi. Baik, terus Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'ada
tundiral kafirin liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Ya, Masya Allah, Ibu Sri Arjim di Karangjati ya. Masya Allah bacaannya lancar sekali. Di ayat terakhir Ibu, di ayat 8, ya liyuhiqqal haqqa. Nah, liyuhiqqal haqqa, qafnya tadi q-nya sedikit terseret tadi Ibu ya. Harusnya kan liyuhiqqal haqqa wa yubtila. Beliau tadi baca liyuhiqqal haqqa wa yubtila begitu. Jadi dia sedikit terseret. Jadi panjang. Nah, memang beliau itu, Ibu Sri Arjim itu, kekurangan beliau dari awal dulu itu, ketika awal-awal itu hampir semua huruf pendeknya itu terseret. Nih Mas Udin saksinya. Ya begitu ya Mas Udin ya. Jadi huruf-huruf pendeknya tuh banyak yang terseret. Sehingga kayak gitu panjang. Akhirnya saya kasih tips. Dan akhirnya yang dari awal sampai akhir kita hanya menemukan tinggal satu ini tadi. Masya Allah. Padahal dulu hampir setiap yang pendek tuh keseret-seret. Begitu. Makanya dan ini tadi hanya ada satu. Ini kan sudah progres yang luar biasa. Boleh dibagi tipsnya tadi. Oh begitu ya. Tipsnya yang pertama adalah kita berhenti aja di situ, jangan dilanjutkan. Kenapa panjang? Itu kan karena kita masih mengeluarkan suara, mengalirkan suara, sementara otak kita sudah mikir setelahnya. Oh, oke. Atau gini. Suara kita masih ngalir, sementara otak kita itu belum dapat setelahnya itu bacanya gimana, jadi masih mikir. Sehingga makanya saya sering singgung ini namanya mat tamkir. Apa itu? Mat karena mikir. Oh, Masya Allah. Bacaannya panjang karena mikir. Kan begitu. Misalkan tadi di ini ya, liyuhiqqal haqqa. Nah, sudah di otaknya itu sudah di wayubtilal batila. Jadi kita sudah wayubtilal batila. Tapi itu masih belum ketemu bacaan yang benar gimana, sehingga masih mikir. Sementara dalam kondisi mikir itu suara kita masih lanjut. Oh, jadi kayak satu momen bersamaan gitu. Begitu. Suara Jadi kita masih keluar sambil mempersiapkan baca depannya gitu. Begitu. Makanya saya bilang tipsnya adalah berhenti aja. Lebih baik berhenti dulu. Liyuhiqqal haqqa, berhenti, perhatikan wayubtilal. Ya, itu kan baru tahap latihan. Nanti kalau sudah bisa, jangan berhenti. Ini kan butuh latihan dulu ya. Berhenti seperti itu. Kemudian nanti kan sudah selesai, sudah bisa, ya tentu jangan berhenti. Nah, itu tipsnya begitu, Mas. Untuk tahap belajar ya, Ustaz? Tahap belajar. Gitu. Dan ini beliau itu kalau tidak salah usia beliau itu sudah hampir 70-an. Dengan semangat baca Al-Qur'an yang luar biasa seperti ini. Ya, yang awal-awal dulu bacanya salah-salah, tidak lancar. Sekarang lancar sekali. Ya hanya tadi di huruf zai tadi yang jadi ya tadi kurang sempurna di situ tadi. Yang lainnya kan bagus semua bacaannya. Ini menunjukkan bahwa belajar Al-Qur'an itu nggak mengenal usia. Tidak ada kata telat, tidak ada kata terlambat. Terus berprogres ya Ustaz ya. Betul, progres, dan progresnya itu kan dinilai oleh Allah. Jadi yang dinilai itu bukan hanya ketika sudah lancar, tapi ketika proses menuju lancar itu loh, itu juga dinilai, usahanya dinilai. Makanya di pertemuan yang lalu kita sampaikan orang yang baca Al-Qur'annya masih terbata-bata kan dapat 2 pahala. Nah itu kan bagian dari prosesnya. Betapa orang itu tidak mau menjalani prosesnya. Sehingga belum sampai lancarnya dia sudah mundur teratur atau mundurnya alon-alon. Begitu. Nah, pada prosesnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak kisah-kisah dalam Al-Qur'an yang menunjukkan proses itu sangat penting. Contoh misalkan Maryam yang kondisi hamil tua mau melahirkan, sama Allah disuruh menggoyangkan pohon kurma. Padahal sebenarnya Allah mampu dong untuk kemudian langsung kurmanya digerontokkan oleh Allah, langsung kan mampu. Kenapa kemudian diperintahkan kepada Maryam bahwa huzi ilaiki bijidin na'lah, itu digoyang-goyang tuh pohon kurma? Kenapa disuruh seperti itu? Kan untuk menempuh proses. Padahal Maryam kondisi sudah kondisi lemah, kan hamil tua. Tentu tenaganya juga tidak kuat. Sementara pohon kurma sedemikian kuat. Kita saja yang laki-laki yang kondisi masih muda, masih prima, goyang pohon kurma bisa jadi nggak goyang, nggak rontok buahnya, pohonnya nggak goyang, kitanya yang goyang. Namun ternyata Maryam tetap disuruh untuk kemudian menempuh proses, yaitu menggoyangkan itu.
Begitulah itu di antara cara Allah Subhanahu wa taala mendidik kita tentang proses. Begini juga dalam belajar Al-Qur'an, kita ini untuk sampai lancar, apalagi sampai hafal Al-Qur'an. Ya kan kita butuh proses, belajar dulu, ngejau dulu, sedih dulu, nggak lancar-lancar. Kalau perlu ditolak ustadznya nangis-nangis. Kan proses itu. Sebenarnya kan mampu saja nih, kita tidur nih sejam, tiba-tiba bangun hafal Quran. Bisa nggak Allah bikin kayak gitu? Ya bisa. Bisa. Ya. Kita bangun tidur, tiba-tiba lancar baca Al-Quran dengan nadanya Syekh Syari Rosid gitu. Masya Allah. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Namun kenapa kita tidak ditakdirkan seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kita dituntut untuk menempuh proses. Menempuh proses. Ya. Dan itulah orang-orang banyak yang tidak sabar di dalam menempuh proses tersebut. Padahal asik juga ya dari yang disampaikan Ustaz tadi, prosesnya saja pun sudah berpahala ya Ustaz. Makanya tidak ada kata gagal dalam belajar Al-Quran. Masya Allah. Karena tidak lancarnya pun berpahala. Ya. Asik. Jadi jangan kemudian mengatakan kalau nggak lancar-lancar itu gagal. Tidak. Jadi tidak ada kata gagal dalam belajar Al-Quran. Kenapa? Nggak lancarnya saja itu sudah pahala. Oh, atau mungkin ini Ustaz. Saya jadi terbayangkan mungkin merasa gagalnya itu karena kita mematok waktu. Nah, itu dia. Kita harus sekian hari, sekian bulan harus bisa. Padahal istilahnya kalau kata anak muda belajar Al-Quran itu long life learner gitu ya. Betul. Learning gitu ya. Iya. Nah, itu memang gitu. Padahal dulu sampai Allah itu menegur Nabi SAW mengatakan wala ta'jal bil Quran. Jangan kau buru-buru terhadap Al-Quran itu. Min qabli ayyuqadha ilaika wahyu, sebelum disempurnakan Al-Quran kepadamu. Jadi Rasul aja diperintah oleh Allah jangan buru-buru. Nah kita nih siapa ini? Kok kemudian kita pengen buru-buru? Kemudian Allah mengatakan lagi di surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerak-gerakkan lisanmu untuk buru-buru menguasai Al-Quran. Jadi kita memang disuruh untuk menempuh proses, jangan buru-buru. Al-Quran sampai selesai wahyu kan 22 tahun lebih. Kita baru 22 pertemuan sudah mundur. Bahkan mungkin belum sampai 22, 12 kali. Baru 2 kali mencoba sudah merasa gagal, itu kan keliru. Ini mungkin yang juga perlu kita pahami bersama kali ya saja. Jadi ternyata Allah pun sudah memerintahkan santai dulu gitu. Santai, jangan usah buru-buru. Nggak usah buru-buru. Masya Allah. Baik. Motivasi dari Ustadz ya tentunya ya. Ini tadi buat kita semua teman-teman ya. Jadi intinya belajar Al-Quran itu ternyata nggak usah buru-buru gitu. Betul, nikmati aja prosesnya. Nikmati gitu ya. Yang penting kita terus setiap hari buka Al-Quran, baca Quran gitu ya Ustadz ya. Nanti kalau Selasa malam atau Rabu siang setoran sama Ustadz Turki gitu ya. Minimal ini ya. Minimal ini. Alternatifnya online ya. Alternatifnya online, baik Ustadz. Kembali ke tadi, saya jadi teringat Ustadz, sebetulnya mau tak tanyakan dari pekan sebelumnya gitu. Ketika kita membaca, kemudian ketika kita mendengar kori-kori itu membaca itu kan seperti ada lantunan lagunya ya Ustadz ya. Nah ini gimana Ustadz? Maksudnya urutan belajarnya seperti apa gitu? Atau memang sebenarnya kita nggak usah melakukan, tapi dengan bacaan yang benar nanti jadi berirama sendiri gitu. Itu seperti apa itu Ustadz? Ya tentu patokan untuk belajar Al-Quran itu yang pertama adalah sesuai dengan tajwid dulu ya. Oke, tajwid dulu ya Ustadz ya. Iya, sesuai dengan tajwid dulu. Itu dan belajar tajwid ini adalah dasar. Jadi kalau mau belajar Al-Quran, mau bacaan Al-Qurannya bagus itu orientasi kita adalah sesuai dengan tajwid dulu. Oke. Ya, makanya kata Al-Imam Ibnul Jazari wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazimu. Ya, dan membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib kata beliau. Man lam yusahhihil Qur'ana athimu, yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid atau tidak membenarkan bacaan Al-Qur'annya sesuai tajwid itu berdosa kata beliau. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena Al-Qur'an dengan tajwid lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan, dengan tartil, dengan tajwid. Wa hakada ilaina wasala, dan Al-Qur'an sampai kepada kita dengan seperti itu, tidak asal-asalan. Guru kita ngajarkan kita kan enggak asal-asalan. Nah, itu pertama, patokannya adalah tajwid dulu. Oke. Ya, kemudian setelahnya nada itu bagaimana sih? Nada itu tidak usah dipelajari sebenarnya.
Nada itu kalau bacaan Al-Quran kita sudah sesuai tajwid, itu otomatis akan ada nada bawaan dari diri kita. Makanya Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab Jazariyah juga mengatakan wahuwa hilyatut tilawati. Tajwid itu juga termasuk hilyatut tilawah. Hilyatut tilawah itu hiasan dari tilawah. Jadi sudah enak aja begitu. Meskipun tidak ada lagu-lagu yang kita kenal, ada ros, ada apa lagi, nahawan. Itu ada berapa sih Ustaz sebenarnya Ustaz? Itu kalau tidak salah ada 7 ya. Saya sendiri nggak hafal itu. 7 ya Ustaz ya? Ya sekitar. Ada ros, nahawan, kurdi, bayati, kemudian apa lagi ya, sika, kemudian jiharkah. Kemudian ada lagi, saya nggak hafal namanya. Saya sendiri nggak pernah belajar. Cuman bisa sendiri aja begitu. Nah, apa namanya, nada itu nanti setelah tajwid. Tajwid dulu, benarkan, urusan nada itu belakangan. Kalau memang bacaan sudah sesuai dengan tajwid, nanti biasanya ya orang-orang itu akan kemudian mengeluarkan nadanya sendiri. Ada kecenderungan. Dan kecenderungan itu adalah bersesuaian dengan tadi nada-nada makomat tadi yang kita sudah sebutkan. Misalkan saya ngaji, oh ternyata saya ini ngajinya sesuai dengan makom kurdi misalkan. Mas Arif ngaji tanpa dibuat-buat, tiba-tiba ternyata ngajinya Mas Arif itu kok nadanya seperti nada bayati misalkan. Itu nanti biasanya keluar sendiri. Nah, permasalahannya sekarang Mas Arif, itu banyak orang yang sudah apa namanya itu, fokusnya itu sudah di nada dulu. Belajar irama. Iya, belajar irama dulu. Sementara pondasi tajwid yang tadi belum kuat. Dia sudah terburu-buru pengen belajar nada, belajar irama. Nah, yang seperti ini yang kemudian nanti tajwidnya itu terkalahkan. Tajwidnya terkalahkan. Ya, misalkan nada ini itu harusnya panjang begitu misalkan. Sementara di tajwid itu nggak boleh panjang, itu 2 harokat aja. Memang kalau misalkan misalkan cuma 2 harokat kan nggak enak. Jadi kan kita patokannya sudah bukan masalah tajwid lagi, tapi masalah selera enak dan tidak. Ya, itulah yang kemudian apa namanya, belajar irama itu didulukan sehingga tajwidnya terkalahkan. Padahal fundamentalnya di tajwid dulu. Ya, waratilil Qur'ana tartila. Itu dulu, tartil dulu. Ya, jangan kemudian langsung ke nada-nada, irama-irama. Ini kalau terlalu fokus di sini, kemudian mengesampingkan tajwid, ya nanti bacaan Al-Qur'annya bermasalah. Padahal tadi ketika kita salah meletakkan lidah saja bisa jadi hurufnya beda, maknanya berubah ya. Iya. Ini contoh misalkan ya, tadi meletakkan lidah bisa sampai berbeda huruf. Kita memanjangkan yang pendek saja, itu juga bisa berubah makna. Misalkan ada ayat begini, la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur, akan kami tambah nikmat. Wa la in kafartum, apabila engkau kufur, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku lasyadid, sungguh sangat pedih. Kemudian ketika kita baca gini, kita nada-nada ya, akhirnya kita baca wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lanya panjang. Baca kan la syadid. Dia baca la syadid. Yang harusnya la syadid, adabku benar-benar pedih, jadi la syadid tidaklah pedih. Iya, kan bertolak belakang, Mas. Hati-hati makanya. Kalau tadi meletakkan lidah itu memang jelas-jelas bisa merubah huruf. Kalian enggak, hurufnya nggak ada yang berubah nih. Cuman keseret. Panjang. La syadid, keseret kan. Panjang kan? Nah, panjang ini kemudian menyebabkan maknanya bertolak belakang. Masya Allah. Anu juga ya. Perlu ini juga ya. Perlu pemahaman baru juga ya. Baik, fundamentalnya berarti tajwid dulu, membetulkan bacaannya dulu, nanti justru secara nalurinya nanti akan keluar sendiri gitu. Iya, nadanya. Bahkan Mas, ada ulama yang mengharamkan belajar irama itu. Sampai ada yang mengharamkan. Ya karena begitu fokusnya sudah Di antara yang mengharamkan itu ya berpendapat bahwa itu kan nada-nada itu nada-nada musik begitu. Nada-nada, sementara musik tentu tidak layak dipakai untuk Quran.
Ya, jadi tidak usah belajar nada pun ketika kita ngaji sesuai tajwid itu akan sesuai dengan bersesuaian dengan tadi. Ya, meskipun ada juga pendapat yang membolehkan asal tidak merusak tajwid dan juga tidak terlalu takalluf. Takalluf itu membebani diri, menyulitkan diri. Misalkan nadanya tinggi, dia nggak kuat tapi paksa-paksa kuat. Karena menuruti irama tadi. Iya. Oh. Misalkan nafasnya nggak kuat, dia paksa-paksa sampai begitu. Atau nadanya sampai tinggi, dia sampai serak-serak, itu kan membebani diri. Ya, sementara Al-Quran ya tidak untuk menyusahkan orang. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Al-Quran diturunkan kepadamu wahai Muhammad bukan engkau itu biar jadi sengsara, bukan. Tapi Al-Quran adalah kebahagiaan, bukan untuk membuat orang jadi susah. Begitu. Masya Allah. Baik, ternyata sudah kita ketahui ya, kita fundamentalnya belajar membaca yang betul dulu ya, iya, betul. Tajwidnya dulu gitu ya. Iya, jangan salah fokus ya. Jangan tidak salah fokus gitu ya. Baik. Takon, lagi online.